Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Sangkrah. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang mengucap syukur, bahwa pada saat ini kami boleh diperkenankan untuk menikmati hidup ini kembali. Dan kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menerangi perjalanan hidup kami pada saat ini, dan kami boleh menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Lukas pasal yang keempat, ayat 42 sampai ayat yang ke-44. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini banyak orang mencari followers, mencari pengikut, dan banyak orang yang berusaha untuk tenar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang memiliki banyak followers, itu menjadi sesuatu yang membanggakan. Akan tidak jarang semakin banyak followers, semakin dia mendapat keuntungan di sana. Tetapi di sini menarik saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus kelihatannya tidak peduli dengan ketenaran. Jelas di sana banyak orang yang mencari Dia. Banyak orang mencari Tuhan Yesus oleh karena karya-karya yang telah dilakukan. Terkhusus terkait dengan banyak orang yang disembuhkan, gitu ya. Menjadi sesuatu yang menarik, ya. Itu kalau dibuat konten pasti menarik sekali, ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengobati dan menyembuhkan orang sakit. Tetapi Tuhan Yesus tidak peduli dengan seberapa banyak orang mengikuti Dia. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus lebih berfokus pada satu hal. Di ayat 43, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi Yesus memaknai hidupnya bahwa Ia hadir adalah bagian dari perutusan Allah untuk dirinya memberitakan Injil. Jadi Yesus memaknai dirinya bahwa aku hadir itu diutus Allah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan yang menarik saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus fokus pada tugas panggilannya itu. Ia tidak tergoda dengan hal-hal kedagingan, hal-hal keduniawian. Dalam hal ini ketenaran. Yesus tidak peduli juga mau seberapa banyak orang mengikut Dia. Mau sedikit, mau banyak, Ia akan tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ia akan tetap memberitakan dari rumah ibadat satu ke rumah ibadat yang lain. Dan yang menarik lagi adalah di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, Ia tetap menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi, untuk bercakap-cakap dengan Allah. Di sana dikatakan bahwa Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Memang di sana tidak dikatakan, di Lukas tidak dikatakan di tempat yang sunyi Yesus ngapain. Tetapi kalau kita melihat di Injil yang lain, bahwa ketika Yesus berada di tempat yang sunyi, Tuhan Yesus itu berdoa.
Jadi kalau boleh kita melihat bahwa di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pelayanan Tuhan Yesus Kristus, Yesus tetap menjalin hubungan dengan Allah. Dengan menjalin hubungan dengan Allah, ia boleh terus teringat akan tugas panggilannya. Yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana aku terus hidup di dalam ketaatan dengan Allah. Bagaimana aku bisa menyelesaikan misi yang telah Tuhan berikan kepadaku untuk aku selesaikan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Kalau kemudian kita ditanya, untuk apa aku diutus sebagai orang Kristen? Ya, untuk apa aku hadir? Untuk apa aku hadir menjadi orang Kristen? Ini menjadi sebuah perenungan, saudara-saudara, yang mungkin jarang muncul di dalam benak kita. Aku jadi orang Kristen ini ngopo ya? Kalau kita melihat bahwa tugas panggilan kita adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui perjalanan hidup kita. Bagaimana hidup kita adalah kitab yang terbuka sehingga orang bisa mengenal Allah, merasakan kasih Allah melalui sikap hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyelesaikan atau menjalankan tugas panggilan itu dengan penuh dedikasi, dengan penuh integritas, fokus pada tugas panggilan itu? Atau seringkali kita gagal oleh karena kita tergoda kepada hal yang lain. Kita terlena dengan kenyamanan. Sehingga kemudian kita mengabaikan atau bahkan kita lupa dengan tugas panggilan kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa tetap berfokus pada tugas panggilan kita ketika kita tetap menjalin hubungan yang intim dengan Allah? Ketika hidup kita terus berfokus, terus terkait, terjalin dengan Allah. Sehingga dengan keterikatan bersama dengan Allah, ketika Allah terus menghidupi diri kita, merajai hati kita, maka hidup kita akan terus berfokus dan terkontrol. Bahwa kita akan tahu bahwa kita masih ada di jalurnya atau kita sudah keluar dari jalur. Ya. Ketika kita bekerja, misalnya menyelesaikan tugas panggilan kita di kantor, ketika kita berfokus pada satu pekerjaan, kira-kira apakah kita terus mengerjakan sampai selesai? Atau terkadang kita berhenti dulu, kita mengerjakan yang lain, sehingga pekerjaan yang seharusnya selesai menjadi tidak selesai oleh karena begitu banyak hal yang kita kerjakan yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan tugas kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diajak untuk mengingat kembali tugas panggilan kita sebagai orang Kristen. Kita diajak untuk fokus menjalankan apa yang harus kita kerjakan sebagai bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kita adalah alat Tuhan, rekan sekerja Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menjadi rekan sekerja yang harus menjalankan tugas, apakah kemudian Tuhan merasa nyaman bekerja dengan kita?
karena kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Atau justru Tuhan kecewa menjadikan kita rekan sekerjanya karena visi dan misinya tidak selesai, karena kita tidak mengerjakan tugas yang seharusnya kita kerjakan. Nah, untuk kita tahu tugas apa yang harus kita kerjakan, maka kita harus selalu berkomunikasi dengan Sang Kepala yang punya visi dan misi. Siapa itu? Allah. Sehingga dengan sering kita terkoneksi dengan Allah, kita akan selalu tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Dan biarlah pada saat ini kita boleh dapat menjalankan tugas panggilan kita, yaitu menghadirkan kerajaan Allah melalui karya-karya kita di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami boleh diingatkan akan tugas panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang memiliki tugas untuk menghadirkan kerajaan Allah bagi hidup ini. Dan biarlah kami boleh dapat melakukannya dengan baik, karena Tuhan mempercayai kami, bahkan menjadikan kami sebagai rekan sekerja Tuhan, untuk kami boleh menyelesaikan visi dan misi Tuhan, agar kehidupan ini menjadi lebih baik, agar kerajaan surga boleh hadir di tengah-tengah dunia ini, sehingga damai sejahtera kesukacitaan boleh terus mewarnai hidup ini. Tuhan, mampukanlah kami. Ampuni kami jikalau seringkali kami abai, bahkan kami lupa akan tugas panggilan kami. Kami asik dengan kenyamanan kami asik dengan keinginan kami untuk memuliakan diri kami sendiri, sehingga kami tidak mengerjakan apa yang harusnya kami kerjakan sebagai rekan sekerjamu. Dan biarlah hari ini kami boleh dapat mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan berikan melalui setiap karya-karya kami di hari ini. Amin.